semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi SDA semester 3. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan kepada teman-teman mengenai Valuasi lingkungan terhadap kasus kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara di Bukit Soeharto Research and Education Forest. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Namaku Muhammad dari sana dunia dengan NIM M082402. Aku Abedon Salam dengan NIM M082420. Aku Muhammad Farhan Al-Aksan dengan NIM M08240112. Oke, langsung saja kita cus ke videonya. Check it out. Nah, oke teman-teman, jadi kita masuk ke introduction terlebih dahulu nih. Keseimbangan lingkungan hidup ini semakin terancam akibat meningkatnya aktivitas manusia yang menyebabkan berbagai bentuk kerusakan ekosistem. Perubahan tutupan lahan, pencemaran air, udara, dan tanah, serta degradasi ekosistem menimbulkan dampak serius bagi baik secara ekologis, ekonomi, maupun sosial. Untuk menilai besarnya kerugian tersebut, secara objektif diperlukan valuasi lingkungan yang memberikan nilai ekonomi pada barang dan jasa lingkungan yang selama ini dianggap tidak memiliki harga pasar. Nah, penelitian ini atau penelitian di Bukit Soeharto Research and Education Forest dilakukan untuk menganalisis dampak perubahan tutupan lahan akibat aktivitas pertambangan ilegal dan melakukan valuasi ekonomi terhadap kerusakan lingkungan guna mendukung kebijakan perlindungan kawasan konservasi, terutama di sekitar pengembangan ibu kota negara baru. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah pada dasarnya untuk menganalisis perubahannya ini ada apa aja, kemudian menghitung potensi kerugian dari kegiatan tambang ilegal ini, serta memudahkan peneliti berikutnya untuk menarik kesimpulan terhadap kegiatan tambang ilegal itu. Nah, jadi teman-teman kita perlu mengenal terlebih dahulu nih mengenai BSRF tadi, yang mana total luas kawasan studi berkisar 20.271 hektar dengan luas lahan terdampak yaitu sekitar 702,86 hektar. Yang mana luas lahan terdampak ini merupakan lahan yang digunakan dan memiliki dampak dari kegiatan pertambangan tersebut. Kemudian ada lahan terdegradasi yang mana ini mirip dengan lahan terdampak, tapi yang ini ada penurunan kualitas tanah, kualitas udara, dan kualitas air maupun kualitas lainnya. Yang mana luasnya berkisar 24.954 meter persegi. Kemudian ada area penambangan utama dengan luas 11.466 meter persegi. Kemudian lahan terbuka berkisar 33.912 meter persegi dan taksiran kedalaman tambang yaitu sekitar 13,5 meter ke dalam permukaan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada valuasi lingkungan. Pada valuasi lingkungan itu sendiri, kita akan mencari biaya pemulihan lingkungan. Yang pertama, kita akan mencari nilai batu baranya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mencari nilai suatu batu bara, tentunya kita perlu tahu harga per metrik ton dari nilai batu bara itu sendiri. Nah, di sini rumus kita gunakan adalah harga per metrik ton sama dengan total cadangan dibagi dengan nilai batu bara. Seperti pada artikel didapatkan bahwa nilai dari batu bara itu sendiri adalah 5.184.786.410. Kemudian harga ini dibagi dengan total cadangan dari batu bara itu sendiri yaitu 2.928.811. Maka didapatkan hasil harga per metrik ton dari batu bara itu sendiri adalah Rp1.770.257 per metrik ton. Baik, selanjutnya kita akan lanjut untuk menghitung nilai lahan atau land value. Berdasarkan artikel didapatkan bahwa nilai lahan total sebesar 13.885.995.802. Kemudian nilai lahan total ini dibagi dengan luas area tambang yaitu 702,86 hektar. Hasil dari nilai lahan ini sendiri didapatkan 19,75 miliar per ha. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai kehilangan daya guna lahan. Untuk mencari nilai daya guna lahan ini sendiri, kita perlu membagi total biaya loss lifespan dengan luas area tambang itu sendiri. Berdasarkan artikel, kita dapatkan total biaya loss lifespan adalah 2.991.703.679.104. Kemudian nilai ini dibagi dengan luas area yaitu sebesar 702,86 hektar.
maka didapatkan nilai kehilangan daya guna lahan sebesar 4,21 miliar per hektar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai biaya pemulihan. Dengan rumus, biaya pemulihan sama dengan lahan tercemar dikali dengan biaya pemulihan. Biaya pemulihan didapatkan sebesar 150 dan juga lahan tercemar adalah 7.028.600 meter kubik. Maka didapatkan biaya pemulihan dari kasus ini adalah 1,5 triliun rupiah. Baik teman-teman, setelah kita masuk pada biaya kelebihan. Dalam melakukan suatu valuasi lingkungan, tentunya kita perlu tahu biaya-biaya kelebihan atau biaya tambahan hasil dari kegiatan tambangan tersebut. Maka kita menilai terdapat beberapa komponen yang terdampak dari aktivitas. Yang pertama, biaya kerusakan jalan akut dan kemudian biaya pembuatan dari dampak polusi udara. Pada biaya kerusakan jalan didapatkan nilai sebesar 500 juta dan kemudian pada biaya pengobatan dampak dari polusi udara didapatkan nilai 350 juta. Maka biaya kelebihan dari kegiatan tambang ini sendiri sebesar 850 juta. Baik teman-teman, setelah ini kita akan menentukan biaya kerugian ekologis dari kegiatan tambang tersebut. Nilai kerugian ekologis ini ditentukan berdasarkan seberapa besar dampak ekologis yang diterima dari masing-masing aspek lingkungan. Maka didapatkan kerugian ekologis dari kegiatan ini sebesar 3.812.985.242.057. Baik, setelah kita menentukan biaya kerugian ekologis, lalu kita berlangsung kepada kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini terdapat beberapa subkomponen yang akan dihitung. Yang pertama, nilai lahan, biaya kehilangan usai guna lahan atau daya guna lahan, dan juga nilai batu bara. Didapatkan kerugian ekonomi pada kegiatan tambang ini sebesar 22.449.861.316. Kemudian didapatkan hasil perhitungan valuasi lingkungan akibat tambang batu bara di Bukit Soeharto. Yang pertama yaitu komponen valuasi yaitu biaya pemulihan lingkungan atau recovery cost. Nilai yang ditemukan yaitu sebesar 1.054.290.000.000 dengan persentase total 12,79%. Kemudian yang kedua, komponen valuasi yang didapatkan kerugian ekologis atau ecological loss. Nilai yang ditemukan sebesar 3.825.242.247 rupiah dengan persentase total 12,86%. Kemudian komponen valuasi yang ketiga yang didapatkan yaitu kerugian sosial ekonomi atau economic loss atau financial loss, yaitu 22.249.449.861.316 rupiah dengan persentase total 74,33%. Kemudian komponen valuasi yang didapatkan keempat, biaya kelebihan sebesar nilai yang ditemukan 850 juta dengan persentase total 0,0029%. Berikut merupakan diagram lingkaran dari biaya kelebihan kegiatan tambang di Bukit Soeharto Research and Education Forest. Yang pertama yaitu biaya pemulihan lingkungan atau recovery cost didapatkan 12,8%. Kemudian kerugian ekologis yaitu ecological loss 12,9%. Kemudian hasil yang paling besar yaitu kerugian sosial ekonomi atau economic loss atau financial loss yaitu 74,3%. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam semester 3 tentang kasus kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara di Bukit Soeharto Research and Education Forest. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.